Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta LASA CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 9 dari kelompok 1. Kami akan memaparkan cara kerja PNS di era new normal. Dengan saya Rahmi Mulyani, kemudian rekan saya Maya Dewi Setioningsi, Dwi Ika Mufitarini, Novia Tina Wijayanti, Anggik Faulita, Dedik Irawan, Lisa Rizliana, Rusda Mariati, Farida Hainur, dan Usman. Kebijakan sistem kerja aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 58 Tahun 2020. Kemudian, adaptasi tatanan normal baru di lingkungan baik kementerian, lembaga maupun daerah meliputi 3 komponen. Yang pertama adalah penyesuaian jam kerja, yang kedua dukungan sumber daya manusia, yang terakhir adalah dukungan infrastruktur. Adaptasi tatanan normal baru di lingkungan kementerian atau lembaga atau daerah untuk penyesuaian jam kerja dapat dilaksanakan dengan yang pertama, fleksibilitas dalam pengaturan lokasi kerja seperti WFO atau WFH dengan pertimbangan 1. Jenis pekerjaan pegawai, 2. Hasil penelitian kinerja pegawai, 3. Kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan teknologi informasi, 4. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi, 5. Kondisi kesehatan dan tempat tinggal pegawai. Selanjutnya adalah penyelenggaraan pelayanan publik dengan yang pertama, penyederhanaan proses atau standar pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Media publikasi digunakan sebagai media informasi penyampaian standar pelayanan. 3. Membuka media komunikasi online sebagai wadah komunikasi atau pengaduan. Keempat, memperhatikan jarak aman, kesehatan, dan keselamatan pegawai. Kemudian yang paling terakhir adalah melaksanakan protokol kesehatan. Selanjutnya, dukungan sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. Antara lain, penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja, dan pejabat pembina kepegawaian harus memastikan kedisiplinan para pegawainya. Yang berikutnya yaitu dukungan infrastruktur. Yang pertama, PPK menyiapkan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan ASN. Yang kedua, PPK memastikan penerapan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Yang ketiga, PPK menyesuaikan lingkungan kerja dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selanjutnya, panduan untuk bekerja saat new normal. Yang pertama, saat perjalanan ke atau dari tempat kerja, pastikan dalam kondisi sehat. Gunakan masker dan upayakan tidak menggunakan transportasi umum. Akan tetapi, jika harus menggunakan transportasi umum, kalian dapat melakukan dengan cara yang pertama tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan hand sanitizer, kemudian gunakan helm sendiri, upayakan membayar secara non-tunai, jika terpaksa memegang uang, maka gunakanlah hand sanitizer sesudahnya. Tidak menyentuh wajah atau mengucak mata dengan tangan. Gunakan tisu bersih jika terpaksa. Selama di tempat kerja, saat tiba segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift. Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi. Bersihkan meja atau area kerja dengan desinfektan secara teratur. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas atau peralatan yang dipakai bersama di area kerja dan menggunakan hand sanitizer.
Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Membiasakan tidak berjabat tangan dan tetap selalu menggunakan masker. Saat tiba di rumah. Yang pertama, jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri, seperti mandi dan mengganti pakaian. Yang kedua, cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker sekali pakai. Sebelum dibuang, robek dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah. Yang ketiga, jika dirasa perlu, bersihkan handphone, kacamata, tas dengan desinfektan. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, beraktivitas fisik minimal 30 menit per hari, beristirahat yang cukup, tidur minimal 7 jam, dan berjemur di pagi hari. Kemudian yang kelima, lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan ginjal, atau kondisi imunokompromis atau penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol. Demikian infografis dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.